Stop. Ya. Nah, dua baris, dua berpanjang. Terus maju dikit lagi. Oke. Siap, mundur dikit biar tidak terlalu nungging, nanti kebalik mobilnya. Terus. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita aksi, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan pada hari ini bertemu langsung dengan kantor Bupati. Bukan bertemu langsung dengan Bupati, bertemu langsung dengan kantor Bupati. Yang alhamdulillah kita izin Allah agak susah-susah bisa masuk di hadapan kantor Bupati ini. Namun begitu mudahnya kita bisa masuk. Salam kita tunjukkan pada junjungan alam kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sekaligus kita sampaikan salam kita. Disambut salam saya, diikuti apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kami kelak dapat syafaat dari dirimu. Begitu juga pemimpin kami yang hari ini. Begitu kami kelak meninggalkan dunia ini, semoga Engkau berikan kami syafaat. Begitu juga kepada Bapak Sekda kami, Wakil Bupati, semoga kelak di saat kita meninggalkan alam dunia ini, kita mendapatkan syafaatnya, karena satu-satunya yang akan memberikan kita syafaat kelak di akhir hayat junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kita to the point saja. Berapa tahun kita sebagian masyarakat berada di tenda-tenda pengungsian, namun persoalan hari ini masih meninggalkan masalah yang harus kita selesaikan bersama. Masalah ini biar data diperbanyak gampang. Nah, ini sebenarnya biang kerok dari apa yang kita alami hari ini adalah janji-janji politik kepada masyarakat. Betul? Yang kemarin yang tidak menang janjinya Jaduk RTG, yang menang juga janjinya apa? RTG dan Jaduk tinggal ambil. Jadi inilah biang keroknya masalahnya. Mau 2024 ini kita jadikan alat kembali. Makanya semua calon nanti kalau mungkin masalah Jaduk, RTG bilang aja bohong. Sepakat ya? Nah, kita datang hari ini jangan lagi rakyat dijadikan alat ambisi mereka, alat nafsu mereka untuk memenangkan pemilu kada. Karena kita lah yang jadi korban hari ini atas janji-janji yang mereka janjikan kemarin. Intinya bapak-bapak dari aparat kepolisian, karena dulu Pak Bupati menjanjikan lewat suara bahwa Jaduk itu gampang, STG itu gampang. Jadi kami tidak akan ketemu dengan Pak Bupati hari ini, sepakat? Kita membalas ucapan dengan ucapan. Kalau dulu Pak Bupati berjanji gampang tinggal dijemput, sekarang ini kita suarakan bahwa mana yang gampang itu tinggal dijemput.
Jadi dulu dengan kata-kata, dengan menghadirkan massa, menyampaikan janji-janjinya, maka hari ini juga kita datang dengan ucapan-ucapan dan di depan masyarakat. Sama jadinya ya. Di saat beliau menjanjikan, di saat kita minta janji-janji tersebut. Seperti itu. Saya hanya mengawali ini bahwa ini adalah murni daripada keinginan masyarakat yang seharusnya tanggal 15 kemarin jumlahnya 5.000 yang akan datang. Akhirnya kita berpikir stabilitas keamanan, satu sisi di tahun politik kita harus pikirkan sama-sama supaya bagaimana KLU ini terjaga aman dan damai. Dan saya juga berpikir kenapa kita gagalkan yang 5.000 atau yang 1.000, karena kita juga tidak mau dimampatkan oleh oknum-oknum politik. Nah ini kita sama-sama selamatkan ya, bahwa ini murni adalah masyarakat. Satu sisi mohon maaf, saya tidak takut untuk mendatangkan 5.000, cuman nanti kasihan kita dijadikan alat lagi. Seperti itu. Nah, rute kita adalah kita tidak akan mau bertemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan kesepakatan kita bersama bahwa kita di sini menyampaikan apa yang pernah disampaikan, istilahnya berbalas pantun. Selebung batu belik, wah kadung kita kumbek nih, kan ngono. Jadi itu maksudnya kita datang di sini. Mohon maaf teman-teman Pol PP, aparat hukum, kepolisian, bahwa tidak perlu sebenarnya pintu gerbang itu dijaga, karena tidak mungkin akan kami masuk. Kami hanya menuntut janji-janji dengan ucapan, maka kami datang pun dengan janji itu dan mengucapkannya di depan gerbang kantor bupati. Itu saja. Jadi kalau kita bertemu juga buat apa? Biarkan bupati nanti menyampaikan di media kah, cetak dan elektronik. Ada aparat pemerintah di situ, ada nanya kepala dusun, ada kepala desa, silakan disampaikan di situ. Jadi teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita hanya memberitahukan saja bahwa masa yang datang kecil ini jangan mendatangkan banjir bandang nanti di KLU. Yang artinya semoga ada jawaban dari Pak Bupati. Kalau jawaban itu ada, sebesar-besarnya hujan masih bisa kita antisipasi, banjir bandangnya tidak akan datang. Tapi ini sudah mendekati masa berakhirnya dan ini harus betul-betul diselesaikan. Mungkin ada perwakilan dari Sesai, Sire, Nombrore yang mau bersuara? Silakan. Yang landai saja. Nanti kita sebentar aja di sini panas nih. Nanti kita akan muter di lapangan. Nanti mobil di depan. Kita damai saja. Yang penting tuntutan kita ini sudah kita sampaikan. Nah setelah itu baru kita tunggu beberapa bulan, minggu, hari, baru kita datangkan banjir bandang itu. Kalau memang banjir bandang itu harus didatangkan. Seperti itu. Silakan dari kanan, yang lantai-lantai saja, jangan menyentuh pribadi. Oke, semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada aparat pemerintahan, segenap aparat kepolisian yang sama-sama kami hormati. Jadi maksud dan tujuan kami datang menghadap sesuai dengan apa yang disampaikan tadi kepada kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara, dalam rangka kami menyampaikan salah satu tujuan kami datang ke sini adalah menuntut janji daripada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara. Salah satu janji yang memang sudah dijanjikan yaitu berkaitan dengan RTG
harus dituntaskan. Tinggal dijemput, dan begitu juga Jaduk. Tinggal dijemput, namun sampai hari ini kita menyaksikan dan kami merasakan semua itu belum tuntas. Nah, tanggung jawab Bapak Bupati sesuai dengan janjinya kami ingin melihat sampai hari ini. Jadi ingat, kami kesini bukan untuk membuat yang tidak-tidak. Kami hanya kesini bersilaturahmi untuk menanyakan kelanjutan daripada RPG itu. Sejauh mana tanggung jawabnya Pak Bupati yang sebelum menjadi bupati, di mana-mana beliau menyampaikan insya Allah RTG ini akan kita selesaikan. Bahkan itu yang dikatakan oleh Pak Bupati, di mana janji-janjinya itu jelas sangat didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Betul tidak saudara-saudara? Sekarang dengan keadaan dan kondisi masyarakat 5 tahun, saudara-saudara, masih tinggal di tenda-tenda, dan bahkan ada yang 12 anggota keluarga yang tinggal di satu rumah, akan tetapi rumah itu tidak layak huni. Apakah ini pantas? Apakah ini layak harus dipertontonkan di media massa oleh seluruh rekan-rekan ini? Seharusnya ini menjadi PR berat Bapak Bupati. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk menyelesaikan segera RTG ataupun menuntaskan. Jadi itu harapan kami untuk datang ke sini. Jangan sampai apa yang disampaikan tadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika persoalan RTG ini tidak selesai. Untuk itu sekali lagi kami mengharap dan memohon kepada Bapak Bupati. Jadi ini masyarakat langsung yang datang ke sini untuk menanyakan sejauh mana tanggung jawabnya Pak Bupati dalam menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan sehingga Bapak Bupati menjadi bupati sampai hari ini. Jadi untuk itu sesuai dengan apa memang yang sudah disampaikan juga. Jadi inilah bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk menanyakan hak-hak kami. Bahkan Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk memberikan 50 juta untuk satu rumah. Namun kenyataannya di Kabupaten Lombok Utara ini saudara-saudara, masih banyak RTG yang belum dituntaskan oleh Bapak Bupati. Ini ada apa? Seharusnya tidak semestinya kita yang akan menyampaikan ini. Seharusnya itu menjadi tugasnya Bapak Bupati, saudara-saudara. Kita 5 tahun ditimpa musibah begitu besar dengan yang namanya gempa bumi. Itu dijanjikan janji-janji politik agar beliau bisa dipilih menjadi bupati, dan buktinya terpilih menjadi bupati. Namun apa yang dihasilkan oleh bupati untuk menuntaskan RTG ini itu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Layakkah dia akan dipilih untuk periode berikutnya? Tentu ini akan menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara. Ini bukan apa-apa Bapak Polisi semuanya. Ini semata-mata kami menuntut hak kami sebagai masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Ini semata-mata hak. Dan apakah itu kalau memang tidak ada, ya kasih tahu kami tidak ada, uangnya itu tidak ada, biar kami itu juga bisa memahami hal itu. Jangan ini terlunta-lunta di media massa. Kita sudah berusaha sampai ke pusat, ke BNPB dan lain sebagainya. Berikan kami jawaban yang pasti. Kami tidak mau jawaban yang ngambang seperti apa yang disampaikan di media-media itu. Jadi itu saudara-saudara, barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya, kami persilahkan. Terutama kepada saudara-saudara yang berada di bawah, kami persilahkan naik, yang mau naik untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Terima kasih dari komando kami ambil alih. Jadi kami selaku penanggung jawab masa aksi. Karena ini sudah informasi terbaru ini di Pak Tanah Lapu bahwa informasinya keberadaan Bupati maupun DPR, orang tua kita, mereka-mereka yang terhormat, ternyata informasinya setelah kita konfirmasi dari pihak polisian, khususnya bagian intel, bahwa keberadaan Bapak Bupati yang paling berkuasa berwenang di daerah kita saat ini tidak ada di kantornya. Demikian juga DPR, informasinya juga seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita akan sampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, poin-poinnya kepada Mas Aksi untuk maju ke depan, silakan itu gonta, kita nyanyi Indonesia Raya. Bila cek ingat sang lagu Indonesia Raya, tumpah darah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Silakan Mas Aksi, kita nyanyi bersama. Montor maju, montor, silakan. Sopir silakan maju ke depan, kita akan nyanyi di depan biar suara kita lebih jelas didengar oleh pembantu Bapak Bupati kita, karena pekarangan ini galuh gati ini. Lagi, garis 1, 2, 3 berbulan. Penyanyi bareng lah. Nah, insya Allah, lama kita nyanyi betul-betul menjiwai kan. Beda kalau para pejabat yang rakus dan para pejabat yang buta hati nuraninya, paling hanya nyanyi-nyanyian, walaupun dia lancar ngapal. Lagu insya Allah, bareh, walaupun kita tidak terlalu lancar seperti mereka, lalu kita menggunakan hati nurani di dalam menyanyikan lagu ini. Silakan kepada operator untuk memulai kita nyanyi Indonesia Raya dengan hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, mulai. Terima kasih. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Jadi kepada Bapak Bupati kita yang terhormat, kami pertama-tama sebelum menyampaikan maksud dan tujuan dari apa yang kami bawa sebagai bentuk aspirasi masyarakat pada hari ini, kami ingin menyampaikan salam penghormatan yang paling tinggi di dalam keyakinan kami. Insya Allah keyakinan Bapak juga. Jadi tidak ada seseorang yang mulia tanpa salam penghormatan yang diajarkan oleh keyakinan kita ini, menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi kami ingin mengucapkan kepada Bapak Bupati dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu tercurahkan kepada Bapak Bupati kita,
yang tercinta. Sehingga dengan demikian hati nurani beliau akan terbuka, rasa cinta beliau kepada kita, masyarakatnya akan terbuka lebar bagi kita. Walaupun misalnya hari ini beliau tidak ada, tapi paling tidak kaki tangan beliau, mata telinga beliau ada di sekitar kita. Pun juga pihak Pol PP dan kepolisian akan bertanggung jawab terhadap apa menjadi aspirasi kita masyarakat di dalam bingkai negara NKRI yang menggunakan sistem atau prinsip demokrasi. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami masa aksi hadir ke sini ada beberapa alasan. Mungkin ini kawan-kawan media kami ingin, karena kawan-kawan media ini adalah bagian daripada viral-viral demokrasi, apa namanya? Jadi tiang-tiang yang paling utama dalam tegaknya demokrasi, kami ingin apa yang kami sampaikan pada hari ini benar-benar disanding kepada Bapak Bupati kita, dan kami ingin menyampaikan apa yang menjadi isu kami pada hari ini, aspirasi kami pada hari ini betul-betul merupakan berangkat dari fakta-fakta di lapangan. Yang pertama, bahwa kami hadir ke sini berangkat dari alasan filosofis dan sosiologis kita sebagai warga negara. Fakta-fakta yang ada yang merupakan bagian dari hak-hak warga negara yang harus ditunaikan. Bukan hanya sekedar janji-janji, bukan hanya sekedar visi misi, tapi itu merupakan janji-janji kemerdekaan, bukan hanya visi misi seorang kepala daerah ataupun presiden bahkan pada umumnya. Tapi ini janji-janji kemerdekaan. Inilah yang kami tuntut sebagai hak kami pada hari ini. Itulah sebabnya kami pada hari ini mengawali penyampaian maksud dan tujuan kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini lagu kemerdekaan kita. Di dalam lagu kemerdekaan ini tertanam janji-janji kemerdekaan, dan fokusnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Yang tujuan intinya adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks hari ini kami hadir ke sini yang merupakan warga negara Indonesia. Pertama, yang kedua, hak-hak kami sebagai masyarakat di otonomi daerah. Bahwa baru-baru ini semua daerah di Indonesia merayakan hari lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Baru-baru ini, silakan bisa dilihat pelangnya besar. Bapak Bupati, Wakil Bupati ada di baliho itu. Apa ini maksud dengan otonomi daerah? Hei rakyat masyarakat Lembu Utara, apa sih jadi kepentingan Situs Lapu? Apa milik kepentingan masyarakat Lembu Utara? Maka itu yang menjadi tujuan utama, bukan kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan pengusaha, bukan kepentingan kemewahan seperti berdirinya dengan tegak kantor bupati kita ini. Bukan itu, tapi itu kita akan jelaskan nanti di tuntutan berikutnya. Jadi kita datang ke sini dengan bersama-sama mengedepankan hati nurani, kemudian dengan alasan filosofis dan sosiologis tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan kita. Yang kedua, fakta-fakta yang terjadi bahwa saat ini kami hadir ke sini atas nama Ikatan Keluarga Korban Gempa. Jadi bukan atas nama yang lain-lain. Unsur makola wala tansur mangkola. Bapak-bapak polisian, jangan provokasi kami. Bapak-bapak intel, jangan provokasi kami dengan mengatakan siapa saya, siapa Anda, tidak. Tapi lihat apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan. Jangan Anda fokus melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang disampaikan. Dan ini murni berangkat dari keprihatinan kami melihat fakta di lapangan, Pak. Saat ini 5 tahun berjalan, ada 12 rumah tangga anggota keluarga hidup dalam satu mundara, Pak. Bayangkan, bapak-bapak PNS yang yakin sudah mampu marah betul, yakin saya. Bahkan mungkin saja bapak bisa gila kalau hidup dalam keadaan seperti itu. Stres bahkan, yakin saya. Walaupun bapak tidak seperti itu, tapi kedepankan hati nurani bapak, Pak. Andai kata itu keluarga bapak, seperti apa bapak akan merasakan pahitnya kehidupan mereka. Ada itu, Pak.
Bahkan ada janda tua punya anak perempuan janda lagi, hanya punya satu cucu. Sampai mencarikan dana 30 miliar. Berarti perumahan ini bukan menjadi skala prioritas oleh pemerintahan Bupati Lombok Utara. Yang ketiga, permohonan saya Bapak Presiden untuk meninjau di poin kedua tadi, saya pertebal lagi di poin ketiga, datang sebagai hadiah kami atau bingkisan kami terhadap Bapak Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mendengarkan suara kita di sini. Harapan kami ini sebagai hadiah kami di 7 skala Richter, pembangunan di Lombok Utara terselesaikan. Jangan meninggalkan penderitaan kami Bapak Presiden Joko Widodo sebelum Bapak meninggalkan kursi kepresidenan. Ini yang kami minta kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden berkenan untuk bisa datang ke Lombok kembali, menyerahkan kunci sebagai akhir daripada pembangunan RDG di Lombok Utara. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait rumah tahan gempa ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya. Apa yang disampaikan tadi sama juga dengan apa yang Pemda inginkan ya. Jadi tidak ada istilah bahwa Pemda itu tidak peduli sama masyarakat. Justru saat ini kami masih berusaha ya. Jadi apa yang disampaikan tadi 31 April 2022 close penggunaan dana DSP. Jadi negara ini ada mekanisme yang harus kita lalui. Bukan seperti kita di pasar ya. Jadi ada mekanisme yang harus kita lalui. Close masa transisi kepemulihan 31 April 2022. Kemudian kita masuk ke masa tahapan rehab rekon. Apa yang harus disiapkan oleh Pemda? Ada dokumen yang harus kita susun. Meskipun di tahun 2018 sudah dibuat rencana aksi ya, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pemerintahan sebelumnya. Ini bukan masalah pemerintahan A atau B, tapi memang menjadi tugas kita semua. Jadi tidak ada Pemda itu memilih masyarakatnya, sama semua. Jadi kita Pemda ini meminta bantuan ke pusat, karena memang tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan. Jadi apa tauziah yang disampaikan tadi oleh saudara kita Hamdi 2020, tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kalau LPG tidak kita selesaikan, mustahil kita bisa mendapatkan bantuan lagi. Sebagai contoh saya selalu sampaikan, saat ini kita minta bantuan ke orang tua Pak, semua punya tugas. Sehingga kami selalu koordinasi dengan teman-teman kepala dusun, kepala desa maupun camat untuk meminta data-data yang dulu mungkin hilang, yang tidak dibuat 2019-2020 itu hampir 700-an pokmas belum selesai dibuat. Kami yang selesaikan. Ya. Makanya pada saat pembukaan blokir itu kita usahakan tidak ada istilah politis di situ. Siapapun yang menjadi pemerintah, bupati, wakil bupati. Kita tadi sudah siap kita dengan damai. Jangan kita kangkangi lagi apa jadi keputusan kita bersama. Kalau mau emosi, siapa yang emosi Pak? Makanya kita baik-baik cara penyampaian, baik-baik cara penyampaian. Bapak tadi udah bilang sepakat kan Pak? Bapak jangan emosian, kami yang mengatur di sini Pak. Makanya Bapak untuk saya emosian, mau disampaikan dengan yang baik. Bapak jangan nunjuk-nunjuk ke depan, nanti teman-teman terpancing Pak. Paham? Bapak orang tua, ikuti saja Pak. Duduk dengan manis Pak. Bapak nggak bisa diberitahu Bapak ini. Kita ini mau selesaikan dengan baik, bukan dengan emosi Pak. Kalau emosi itu paling suka Pak. Bapak mungkin hari ini yang bergerakan. Bapak diam, duduk. Saya bilang Bapak duduk. Bapak duduk. Begini, biar jelas. Jadi sekarang kita kasih satu persatu untuk menyampaikan
Mungkin dari saudara kita Maya akan menyampaikan dan perhatikan ya. Silakan. Ya, jadi begini, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kalak tadi itu memang hanya sekedar curhatan beliau kepada kita ya, bahwa pemerintah itu sudah berusaha. Inilah yang dilakukan, pencitraan buat saya. Ya, jadi justru yang saya mau pertanyakan di sini, yang pertama, ya, dulu ada SK 1 sampai 27 turun langsung beserta anggaran itu. Kemudian ada pembentukan tim validasi. Ini yang bisa merubah semua. Yang rusak berat menjadi rusak ringan. SK 25, 26, 27 nggak tahu kemana. Inilah yang berhamburan ini. Ya, padahal ini sudah diketahui oleh pusat. Kan begitu tuh. Artinya dengan adanya tim validasi saat ini, semua berhamburan, Pak. Ini yang belum dapat ini sudah diketuang dalam SK, Pak. Yang belum dapat ini. Yang menuntut saat ini adalah yang sudah terdapat dalam SK. Belum, Pak. Ada dulu. Jangan dipotong dulu. Yang kedua, sejauh mana kekuatan validasi tersebut? Dalam Juklak BNPB dulu, bahkan saya perwakilan dari NTB ini sama Pak Bimbo untuk di Jakarta. Dari pusat itu hanya sampai provinsi, Pak. Dan itu jadi sebagai PPK-nya di provinsi. Tidak ada hak wewenang Kabupaten Lombok Utara untuk merubah. Bahkan mereka hanya menjadi pekerja saja menyelesaikan persoalan rumah ini. Mengerjakan PPK-nya provinsi. Lalu saat ini kok tiba-tiba ada tim validasi yang bisa merubah semua SK yang ada dari pusat. Itu pertanyaan satu. Yang kedua, di sini ada rusak berat menjadi rusak ringan. Ada sisa yang rusak berat kena 50 juta, yang rusak ringan kena 10 juta. 40 juta kemana? Ini yang kita pertanyakan, betul nggak? Silakan Pak Kalak tanya ke orang-orang di belakang ini semua sudah ada SK-nya. Siapa yang meng-SK-kan tim validasi saat itu? Nah, ini yang kita pertanyakan. Yang ketiga, ya, saya yakin Pak Zaldi, Pak Kalak pasti tahu apa pertanyaan kita. Dan saya yakin ini semua mewakili pertanyaan saya. Saya mau pertanyakan ini. Nah, terus ini yang terakhir Pak Kalak, ya, karena saya memang dibatasi sebenarnya ada 8 poin yang harus saya pertanyakan di sini terkait persoalan ini. Tidak mungkin kita akan berbicara di kondisi yang panas. Kalau berbicara apa yang dibacakan, lebih baik. Kenapa tidak? Ya, jadi ambil Kanda Bimbo. Kanda Bimbo ini adalah bagian dari kita sebenarnya. Jadi pertanyaan kemudian. Bentar, biar tertib. Di sini kita hanya minta kepastian. Memang bisa disiasati melalui APBD, DAU untuk kenapa lah DAK itu kenapa tidak menggunakan APBD ini? Kan di APBD ini yang berwenang bupati dengan DPR. Kalau sudah kedua pejabat publik ini, jabatan publik ini bersepakat, apapun jadi halal gitu kan. Jangankan ini, bahkan retribusi dari barang haram pun bisa jadi halal, gitulah artinya. Nah, kenapa persoalan ini sudah halal, sudah ada uangnya APBD, kenapa pembangunan rumah RTG ini menjadi skala prioritas? Sementara hanya dana pokir yang nilainya sangat kecil itu yang mau diarahkan. Kan sama statusnya ini korban gempa, baik yang statusnya ringan maupun berat kan dengan yang sedang ini sama-sama dia nomenklaturnya adalah penanganan rehab rekon pasca gempa kan. Siap Bang. Tuntutannya apa aja tadi Bang? Ya tuntutannya kami kalau memang tidak ada kepastian kami akan aksi kembali lah. Insya Allah dalam dengan dalam masa yang lebih besar lah untuk aksi. Bahkan mungkin kami tidak akan aksi ke kantor lagi. Kami akan aksi ke pendopo bupati. Itu mungkin yang akan kami lakukan. Paling lah. Karena kami fokus kepada kebijakan kewenangan bupati dan DPR yang melekat pada diri mereka. Tinggal sekarang keberpihakan saja kepada masyarakat kecil. Saya kira itu. Oke Bang. Satu lagi mungkin ini juga penting jadi pertimbangan disampaikan bahwa tadi teman-teman juga banyak menyampaikan bahwa kondisi masyarakat kita saat ini banyak yang membangun rumahnya ini gara-gara dengan berhutang, dengan menjual anaknya dengan harga yang rendah, yang penting terbangun rumah. Itulah kondisi masyarakat. Banyak yang bangun duluan. Banyak yang bangun duluan dengan cara berhutang, ada yang menjual barangnya dengan harga yang rendah, tidak yang penting terbangun rumahnya. Sementara dana bantuannya belum.
Ini adanya kondisi masyarakat di bawah lah, saking butuhnya rumah kan gitu. Hanya mereka melakukan segala cara